kita bikin ya supaya ada two state solution, bikin KBRI. Saudara, Israel 60%, Pak Rubet kan kemarin ngotot kan, nggak mau. Iya, saya tahu Israel 60% nggak mau, tapi Israel pengen damai. Masalahnya dengan adanya Hamas, dukungan dari Indonesia ini, Hamasnya kesenengan, dapat angin terus. Makanya bikinlah kedutaan Indonesia di Israel dan biarkan orang Israel bikin kedutaan di Indonesia, kalian damaikan itu di Indonesia. Prabowo jadi biangnya. Kan tujuannya kan bukan mau musuhin Israel kan? Tujuannya Soekarno apa sih musuhin Israel? Bukan, tujuannya Soekarno adalah memerdekakan, mendirikan negara Palestina. Iya kan? Mengapa kita harus memerdekakan negara Palestina dengan menggenosida Israel? Kan goblok kalian orang Indonesia. Merdekakan Palestina biar menjadi negara Palestina bersama-sama dengan negara Israel. Makanya dua-duanya dipanggil ke Indonesia, bikin negara, akui negara Israel, maka kita bikin kedutaan Israel di Indonesia. Israel akan bilang, iya, mau. Aja Peter, ayo ketokkan kepala saya. Iya. Gampang banget solusinya. Cuman Indonesia yang bisa menyelesaikan dengan mudah. Tapi kalau nggak mau begitu, habis, saudara. Indonesia nggak dapat momentum ini. Gampang banget, Indonesia bisa jualan. Malaysia nggak bisa, nggak punya harga. YouTube ini harus masih eksis, saudara ya. Supaya kalau ada apa-apa dengan Pak Santi Amar, kita bisa dukung Pak Santi Amar. Pak Santi Amar, sohibnya Pak Santi Amar itu puasa masuk penjara loh tadi siang loh. Tahu nggak? Siapa YM? Puasa. Simanjuntak. Oh, puasa yang di Medan. Masuk penjara tadi siang. Oh, walah. Pak puasa masuk penjara. Gara-gara ujaran kebencian. Yang dia ngelawan Islam itu loh. Tolong belajar ya. Kirim si siapa itu teman kita Pak Yanmar, suruh tengok ke sana. Apa yang bisa kita bantu buat beliau, Pak? Oke. Iya. Ya, kita kan jadikan dia pahlawan kita kan, jadikan apa namanya? Siap. Keberanian. Nah, kita bisa lakukan apa buat puasa ini, Pak? Duh, Simanjuntak lagi Pastor Paul, sama kayak aku. Simanjuntak kan, puasa Simanjuntak kan, lupa saya namanya. Iya, puasa Simanjuntak. Iya, aku juga Simanjuntak, Pastor Paul. Puasa itu masuk penjara tadi siang. Pastor Paul, sorry nimbrung mau nanya. Berarti intinya kita ini tinggal nunggu si kuda putih ya. Kuda putih itu berarti si LGBT ini ya. Oh sudah, LGBT sudah. Jadi sudah datang, kuda putih ini sudah datang, dan dia harus menaklukkan dulu, harus conquer, dia akan menaklukkan. Kuda putih ini Yerusalem, ini Israel, ini kuda putih. Berarti abis itu kuda hitam akan datang. Habis itu resesi dunia. Karena apa? Karena microchip itu yang dikeluarkan oleh Israel dan Amerika, kerjasama Israel, Amerika, Eropa. Karena kan seluruh dunia ini microchip. Kalian semua, saya juga pakai nanti. Microchip itu bukan anti Kristus ya, bukan. Belum. Microchip itu nggak ada masalah. Nanti dibacak sama Islam. Oke, berarti Pak Sopa, abis kuda hitam baru antikris. Kuda hitam itulah si antikris. Yang membawa resesi ekonomi dunia. Ya, jadi nanti microchip itu kan dibajak. Kan suka pakai hitam-hitam ini kan. Orang-orang Islam ini kan. Nutup-nutup. Bendera hitam, kuda hitam, kemana-mana kan kuda hitam kan dia kan. Dia kan bawa. Kalau kuda putih ini selalu bawa damai. Orang Israel itu kemana-mana selalu bawa damai. Dia damai dengan Ethiopia, Afrika Utara, semua dibangun sama dia. Kayak Cina. Ya, bawa damai. Israel ini kemana-mana menawarkan perdamaian dan menawarkan bantuan. Tapi kan Indonesia nggak mau, goblok. Malah ngutukin lagi. Sial Indonesia ini. Artinya tahun depan ketika Israel dan seluruh dunia damai, Indonesia malah gegeran. Ya bubar. Tapi kalian yang taat sama Tuhan Yesus ya, kalian sedekah, kalian percaya pada Tuhan Yesus, kalian pelihara iman, kekudusan, cinta kasih kalian baik-baik, kalian selamat. Tenang aja, saudara. Kalian tenang saja. Dilindungi kata Tuhan kan, yang mengenakan tanda. Darah Yesus, ya, darah Yesus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, we ahavta Adonai Eloheika, Pekol, levaveka upekol, nafseka upekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Kalau Anda tiap hari percaya bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama,
kalian selamat. Itu tanda, kan bilang kan, yang ini ditanda, yang punya meterai di dahinya, selamat. Yang punya meterai Allah di dahinya, ada meterai Allah di dahinya. Israel dan orang-orang Kristen yang taat. Tapi kalau kalian tidak punya meterai, wah ya repot. Makanya saya Berarti jelaskan tentang Kristen dengan Yudaisme. Bahwa kita sama sebetulnya. Kita itu sebenarnya Yudaisme. Kalau kita tidak Yudaisme, salah. Kristen, orang-orang percaya Yesus, adalah bentuk pagan dari Yudaisme. Adalah Yudaisme tapi untuk pagan. Sehingga kita nggak perlu Torah. Kenapa? Karena ada darah Yesus. Makanya kita nggak perlu ngaku Torah. Tapi kita belajar Torah. Kita tahu intisari dari Torah. Karena intisari dari Torah itulah yang dipelajari oleh orang pagan. Bukan Torahnya, bukan ritualnya Torahnya. Hillel yang bilang ya. Hillel sama Shammai. Itu yang bilang. Rabai Hillel sama Rabai Shammai. Orang pagan itu nggak perlu melakukan ritual Torah. Tapi harus tahu intisari dari Torah. Itu yang diajarkan Yesus. Nanti hari Minggu kita belajar. Hari Minggu ya, Anda viralkan semua, hari Minggu kumpul, kita belajar, nanti Anda kebuka semua. Oke, Pastor Paus, berarti intinya kuda hitam itu si antikras, habis itu Tuhan Yesus datang mengalahkan si Belum, antikras. masih lama. Belum. Masih 3,5 tahun. Kalau Oke, nanti, kalau pembajakan itu belum, microchip dibajak belum. Wah, kejang-kejang dulu seluruh dunia, nanti perang lagi. Habis itu perang lagi. Jadi akan masa damai, entah berapa lama, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita nggak tahu. Akan ada damai dulu, menikmati damai dulu. Islam udah lewat, udah nggak ada Islam. I see. Loh, hari ini saja, Jerman hari ini Jerman ya sudah perintahkan dalam 1 bulan harus imigran harus pada keluar semua dari Jerman. Ya, Jerman deported large today. Ya, Jerman itu deport rejected asylum. Begitu langsung nggak ada yang suruh nunggu. Begitu tolak sambil bawa surat penolakan asilumnya sambil dipulangin, dan semua ditolak semua pasti sekarang. Imigran mau kamu korban perang mau apa, nggak urusan, dibuangin semua. Udah nggak terima asilum lagi. Yang diterima sekarang orang Ukraina. Alasannya kita nggak punya tempat. Kita tampung, makanya mereka senang. Mereka menampung orang Ukraina untuk alasan untuk mengusir orang Arab. Belanda juga sama. Sekarang ACC di Belanda penuh dengan orang Ukraina. Orang Arabnya tinggal di tenda. Kalau nggak mau pulang tinggal di tenda. Serius ya? Oke. Pastor Paul, Panjang berarti mata memandang mobil-mobil Ukraina tuh, apa tulisannya UZ ya kalau nggak salah. UK apa UZ ya Ukraina, kode mobilnya itu ya. UK atau UZ. Panjang mata memandang itu kalau dari Jerman sampai ke itu UK semua mobilnya itu. Ya, saya kemarin mau ke Polandia nggak jadi ya. Ya, saya mau ke Polandia karena saya ada tugas kuliah, saya harus ke Polandia ya. Saya harus ke museum di dekat Warsawa itu ya, ada museum Yahudi di sana, museum Holocaust. Saya harus ke sana. Ya, tapi masalahnya saya kemarin capean dan sekarang udah nggak ada waktu. Mungkin nanti sekalian transit, saya naik pesawat sekalian transit pulangnya. Saya lewat Warsawa nanti ya. Kan transitnya lewat Warsawa saya. Nah, serem ya, saudara. Ini terang-terangan. Ini ini lagi rame nih. Dalam bulan ini ya, malah ada instruksinya dalam bulan ini harus. The increasing number migrants refugees, mana ya? Olaf Scholz announced tough asylum policy in major interview with German Spiegel magazine ya. In which he promised we must finally, kita harus akhirnya kita mendeportase skala besar semua orang yang tidak punya hak untuk tinggal di Jerman. He called it unacceptable that deportation procedure often drag on 4 years. Aduh, masa deportasi saja bisa bertahun-tahun. Karena apa, saudara? Petugas imigrasinya sekarang melibatkan orang-orang Arab ini, saudara. Ya, petugas imigrasi kan banyak orang-orang Arab ya. Kalau Anda di Belanda, di Jerman itu Bundesamtnya itu banyak orang Arab, saudara ya. Karena mereka tidak rasis, nggak kayak Indonesia rasis, negara rasis Indonesia ya. Saudara kalau lihat kantor polisi di Israel banyak orang Arab, saudara. IDF, tentara IDF ada orang Tionghoanya loh, yang jadi komandan IDF. Ya, anaknya restoran Janjan itu loh, saudara. Anaknya restoran Janjan itu komandan IDF itu ya. Tionghoa, saudara. Wah, Israel. Orang bilang apartheid gundulmu peang. Apartheid pantatmu itu kan. Enggak, saudara ya.
orang Israel memang tegang hidupnya di sana. Karena selalu dibayang-bayangi sama teroris Hamas, sama Islamic Jihad, sama Islam itu, sama orang-orang. Tapi orang Tiongkok bisa jadi komandan, Arab yang jadi komandan polisi banyak, jadi ya kolonel, jenderal, banyak saudara Arab ini. Welcome, ex-Palestina. Ex-Palestina. Ayo saudara, apartheid gundul mupeang. Saya tinggal di sana saudara. Di Haifa, saya cuma dapat 40% scholarship. Mereka 100% saudara. Orang Palestina ini, gimana nggak bikin iri saudara? Ya dong, mereka dapat 100% kan karena mereka tahu prosedurnya. Saya nggak tahu prosedurnya kemarin, saya cuma dapat 40% ya. Ngeri ya saudara ya, kemana-kemana ya. Ada bilangnya maksimum dalam 1 bulan, dia bilang dalam 1 bulan ini harus selesai. Nah ini ada peraturan baru deportasi. Wah serem saudara, pokoknya intinya mau dideportasi semua. Ya, intinya dalam 1 bulan akan dideportasi semua. Serem ya. Nah, Bagus, pastor, bukan serem, bagus itu. Betul Pak Santi Amar. Jadi mereka, nah Amerika nggak seberani ini. Masalahnya Amerika, ya aduh. Coba ditawarkan ke Indonesia mau terima nggak gitu. Jadi jangan cuma di mulut aja gitu. Mau nggak Indonesia terima? Mereka yang nggak mau ke Indonesia Pak, masalahnya Pak. Nah, Itu orang-orang Afghanistan pada kecewa masuk Indonesia, orang Rohingya, orang Iran itu. Babi, gua masuk Indonesia nih. Dia bilang, babi ngepet, dia bilang kan. Salah nih gua nih. Kan pada ngomong yang Iran itu kan, kami sebenarnya nggak mau ke sini, kami mau ke Australia, tapi kapal kami ditarik ke Indonesia, ya kan? Yang orang Iran itu loh kemarin ngomong di sini. Makanya kita terus bilang mau kemana? Saya bilang kamu ke Kanada, tapi akhirnya ke Kanada ya. Mas Santi Amar kemarin ada laporan ke Kanada semua, dia sekarang ngantri ke Kanada, lagi diterbangkan satu-satu, saudara. Bersyukur ya, berdampak galarua ya, saudara ya. Kita kemarin mendanai mereka untuk demo, untuk segala macam ya. Terima kasih Galarua. Bilang dong semua yang di live YouTube bilang terima kasih Galarua. Waduh, luar biasa nih saudara. Masa nggak? Ini prestasi Galarua dalam segala kebonyokannya, kecapeannya semua yang kerja cuma 5 orang. bodoh. Sekarang ada tambahan ya, Owen sama Supriyadi. Terima kasih ya. Ya. Ada tambahan Owen sama Supriyadi, Ayanmar, Bulinda, Bulis sama Pak Santi Amar dulu ya, sama Pak Adi ya. Bolak-balik bonyok. Tapi Pak Adi sekarang udah nggak gabung kita lagi, nggak tahu kenapa dah. Biarin aja lah. Pokoknya kalau mutungan nggak usah di sini deh, capek Pak. Kalau mutungan jangan apa, kita capek ngurusinnya Pak. Nah, tapi sekarang tambahan Owen sama Supriyadi. Saya berharap nanti tanya juga kan, tanya kan juga mau ini kan, mau jadi maskotnya Galarua kan? Ya Pastor ya. Iya kan, tanya sama siapa kemarin saya bilang ya? Sama? Pak Santi Amar? Gindo. Bukan, yang kita mau ini kan itu loh. Sama Gregorius ini loh. Gregorius. Mana nih? Gregorius. Komunis nih. Di Partai Pak Surpa, Komunis loh. Partai Komunis mana nih Partai Komunis nih? Aduh, Partai Komunis lagi di briefing sama Putin. Ya, tanya. maksudnya intinya akan damai di seluruh dunia, cuma Indonesia benar-benar hancur, itulah Iya, poinnya karena ya. Indonesia ngutukin Israel, goblok. Salah sendiri ngutukin Israel. Indonesia salah posisi. Salah posisi, kecuali Prabowo nanti tiba-tiba mau ya. Harapan saya Prabowo dengar. Makanya saudara aktivisnya Prabowo sampaikan omongan saya ke Prabowo ya. Sampaikan, Prabowo ayo temuin saya. Kita bikin ya supaya ada two-state solution, bikin KBRI. Saudara, Israel 60%, Pak Robert kan kemarin ngotot kan, nggak mau. Iya, saya tahu Israel 60% nggak mau, tapi Israel pengen damai. Masalahnya dengan adanya Hamas, dukungan dari Indonesia ini, Hamasnya kesenengan, dapat angin terus. Makanya bikinlah kedutaan Indonesia di Israel dan biarkan orang Israel bikin kedutaan di Indonesia, kalian damaikan itu di Indonesia. Prabowo jadi biangnya. Kan tujuannya kan bukan mau musuhin Israel kan? Tujuannya Soekarno apa sih musuhin Israel? Bukan, tujuannya Soekarno adalah memerdekakan, mendirikan negara Palestina. Iya kan? Mengapa kita harus memerdekakan negara Palestina dengan menggenosida Israel? Kan goblok kalian orang Indonesia. Merdekakan Palestina biar menjadi negara Palestina bersama-sama dengan negara Israel. Makanya dua-duanya dipanggil ke Indonesia, bikin negara, akui negara Israel, maka kita bikin kedutaan Israel di Indonesia. Israel akan bilang, iya, mau. Aja Peter, ayo ketokkan kepala saya. Iya.
Gampang I banget see. solusinya. Cuman Indonesia yang bisa menyelesaikan dengan mudah. Tapi kalau nggak mau begitu, habis, saudara. Indonesia nggak dapat momentum ini. Gampang banget, Indonesia bisa jualan. Malaysia nggak bisa, nggak punya harga. Malaysia nggak punya. Singapura saja sudah dari tahun 65 sudah narik Israel begitu rupa saja, nggak punya momentum. Karena negara kecil sekali. Tetapi lihat Singapura sekarang paling diberkati dari seluruh negara Asia. Dari segala Asia Tenggara, terutama ya Asia Tenggara apalagi. Singapura paling diberkati. Bahkan armada perangnya Singapura lebih kuat daripada Indonesia. Nah, ya kan? Sekarang Indonesia punya kesempatan menjadi pahlawan di Timur Tengah. Hadirkan, bargainya cuma gampang. Hadirkan kedutaan KBRI di Israel dan kedutaan besar Israel di Indonesia. Terus bilang, kalau iya kita two-state solution, ya jalan langsung Israel investasi gede-gedean di Indonesia, kasih duit sama Prabowo yang banyak, menang Prabowo. Gampang banget solusinya. Aduh, cuman kan itu tadi kan. Pin-pin-bo. Pinter tapi bodoh Prabowo ini ya. Pin-pin-bo. Ya, Pak Santi Amar, tadi mau ngomong apa Pak? Sorry Pak, saya potong.